Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sahabat Rukman, apa kabar? Tentunya kita semua berharap agar kita semua senantiasa diberikan kehidupan yang sehat, sejahtera, lahir batin, senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita, berkumpul bersama keluarga dalam suasana yang bahagia, sehat, sejahtera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin melanjutkan, saudara-saudaraku, tentang kisah gugurnya Adipati Tuban di dekat Candi Prambanan, seperti yang pernah kita bahas sebanyak 2 kali dan 3 kali ini. Ini mirip-mirip dengan apa yang sudah saya ceritakan dalam kisah pewayangan ya, Gujalisuto. Perang Gujalisuto itu seperti yang kemarin saya ceritakan, yaitu perang antara Prabu Kresna dengan Prabu Bima Narakasura. Gujali itu ayah, Suto itu anak. Perang antara ayah dan anak. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata apa yang diceritakan di pewayangan itu terjadi juga di dunia nyata, di dalam kehidupan manusia. Perang antara ayah, yaitu Sultan Hadiwijaya, dengan anak angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya. Yang kelak Danang Sutawijaya itu kan menjadi Panembahan Senopati itu ya. Perang Gujalisuto antara Kerajaan Pajang dengan Kadipaten Mataram. Saudara-saudaraku, seperti kemarin saya ceritakan bahwa Danang Sutawijaya telah merebut Tumenggung Mayang yang pada waktu itu akan dikirim oleh Sultan Hadiwijaya ke Semarang. Di tengah jalan dicegat oleh pasukannya Mataram, kemudian Tumenggung Mayang yang merupakan adik ipar dari Sutawijaya itu kemudian dibawa, dilarikan oleh pasukan Mataram yang jumlahnya hanya 40 itu ya. Kemudian pasukan Pajang yang jumlahnya 100 melaporkan kepada rajanya, yaitu Sultan Hadiwijaya. Ini tentu saja suatu satu penghinaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang raja yang punya kebijaksanaan, walaupun itu sifatnya menghukum seseorang ya, Tumenggung Mayang, namun Sutawijaya ternyata berani melawan kebijakan raja. Betulnya ada penyesalan yang sangat dalam di dalam diri Sultan Hadiwijaya. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa anak angkatku yang aku rawat demikian rupa dengan penuh kasih, yang aku berikan hadiah alas mentau, ternyata pada akhirnya berani menempeleng kepalaku sendiri. Nah, istilahnya kan begitu ya. Ini satu pukulan yang berat. Kalau dia tidak memberi hukuman pada Sutawijaya, kebangetan, nah, istilah Jawanya kan begitu. Ora diwenehi hukuman itu kaya bangetan, diwenehi hukuman kaya kebangetan karena rasa kasih sayangnya Sultan Hadiwijaya kepada anak angkatnya. Jadi akhirnya sang Sultan mengumpulkan semua pembesar termasuk menantunya, Adipati Tuban, Adipati Surabaya, Adipati Madura, apa yang harus dilakukan? Kesimpulannya adalah bahwa Sutawijaya atau Mataram harus diberi pelajaran. Nah inilah saudara-saudara, betulnya berat sekali Sultan Hadiwijaya itu melakukan hal itu. Dia masih berharap Sutawijaya datang meminta maaf, lalu atau minimal bertemu walaupun itu di medan perang, lalu minta maaf, maka semua akan dilupakan oleh sang Sultan.
Oleh karena itu, karena jumlah prajurit Pajang itu begitu besar ya, jadi Mataram itu kalau dibandingkan nggak ada banding apapun. Jumlah Mataram baru Kadipaten Baru ya, jumlah tentaranya tidak sedikit, pasti tidak ada bandingnya dengan Kesultanan Pajang. Maka semua dipersiapkan. Semula harapan Sultan Hadiwijaya, putranya yang benar Pangeran Benowo yang cukup dekat dengan kakak angkatnya yaitu Sutowijaya untuk bisa berhadapan-hadapan nanti dalam peperangan. Mereka kemudian berdamai dan peperangan tidak terjadi. Kemudian Pajang dan Mataram bisa berdamai kembali. Harapannya begitu. Namun ternyata Pangeran Benowo tidak bersedia karena alasannya adalah tidak elok berhadapan dengan kakak, ya saudara yang masih merupakan saudara tua walaupun itu saudara angkat. Akhirnya Sultan Hadiwijaya mengambil kebijakan dia sendiri yang akan menghadapi Sutowijaya dengan harapan nanti setelah bertemu Sutowijaya datang minta maaf kepada ayah angkatnya, perang tidak lagi terjadi, tetap damai. Namun Adipati Tuban, Arya Pemalat yang merupakan keturunan Ronggolawe itu bersikeras agar dia yang diizinkan untuk menghadapi Sutowijaya. Ini nanti kalau terjadi betul dua-duanya berhadapan, ini tidak tahu ini menang yang mana yang menang ya. Karena Sutowijaya itu sudah terlatih demikian rupa, banyak bertirakat, bertapa berata di hutan belantara Mentao, di tepi laut Sidul dan sebagainya. Sementara itu Arya Pemalat juga tidak bisa dipandang ringan karena ia mewarisi ilmu yang namanya Waringin Sungsang. Banyak ilmu yang diwarisi dari leluhurnya, di antaranya dari Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said itu. Waduh, itu seorang wali yang ibaratnya 1000 ilmu bersemayam dalam dirinya. Salah satunya yang diwarisi pada keturunan dari Sang Wali, ya, Sang Sunan, yaitu ilmu yang disebut Waringin Sungsang. Ilmu Waringin Sungsang itu ada ilmu yang bisa mempengaruhi musuh-musuh yang ada di dekatnya, mengalami satu guncangan seperti Waringin yang diterpa angin demikian rupa sehingga tidak mampu berkonsentrasi dalam peperangan. Nah, saat itulah kemudian pemegang ilmu Waringin Sungsang itu yang akan menghajar musuh-musuhnya itu. Jadi walaupun direbut oleh sekian banyak orang, tidak mungkin akan dikalahkan Waringin Sungsang. Belum lagi yang namanya ilmu macan putih. Nah, ini ya, ilmu macan putih. Ini seorang yang Triwikromo ibaratnya itu Prabu Tresno yang Triwikromo menjadi seorang raksasa Blaholo Sewu. Tapi kalau Waringin ilmu macan putih ini Triwikromo untuk menjadi seekor macan. Jadi pandangan musuh-musuhnya itu seolah-olah dia berubah menjadi seekor macan. Ini semua tentu saja ya tidak mudah untuk mengalahkan Adipati Arya Pemalat. Yang mana yang dimenang kalau melawan Sutowijaya ini tidak jelas. Karena dalam kenyataan nanti mereka tidak bisa saling bertemu karena situasi dan kondisi. Salah satu kelemahan dari Arya Pemalat itu salah satunya dibandingkan dengan Sutowijaya mungkin adalah pengendalian diri, pengendalian emosinya. Ini Sutowijaya lebih matang ya, lebih matang karena banyak digeladi dengan banyak bertopo-broto itu ya. Sedangkan Arya Pemalat sebagai keturunan Ronggolawe emosinya lebih mudah berkobar. Itu dalam peperangan itu kalau emosinya itu mudah berkobar, itu satu kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh siapa musuhnya. Nah, ini. Begitulah Bapak Ibu sekalian,
Perang besar itu terjadi di pertengahan tahun 1582. Pasukan Pajang telah mempersiapkan sedemikian rupa karena kelebihan-kelebihannya, mulai dari jumlah pasukannya, kemudian kesaktian orang-orangnya, rata-rata lebih sakti daripada orang-orang Mataram karena mereka kan orang-orang yang relatif sempalan dari Pajang ya, pindahan dari Pajang. Kemudian kekayaan Pajang tentu saja lebih besar untuk mempersiapkan logistik perang dan sebagainya, itu semuanya sudah disiapkan sedemikian rupa. Dan satu hal yang tidak dilupakan adalah ternyata Sultan Hadiwijoyo berkenan untuk langsung mengikuti peperangan itu. Banyak para senopati yang mengingatkan beliau, namun sang Sultan bersikeras untuk tetap ikut di dalam peperangan. Harapan dalam hatinya adalah nanti bisa bertemu sendiri dengan anak angkatnya, yaitu Danang Sutowijoyo. Kemudian Sutowijoyo minta maaf, maka perang menjadi gagal ya, menjadi ada perdamaian antara Pajang dengan Mataram. Harapannya seperti itu. Jadi rombongan dari Pajang berduyun-duyun menuju Mataram ke arah Candi Prambanan, karena di sana ada jalan yang sekarang menjadi jalan raya antara Solo menuju Jogja itu, tapi dulu ya tentu tidak sebagus itu jalannya, merupakan jalan yang tidak selebar itu ya. Pasukan berduyun-duyun di sana disiapkan, harapannya pada cucuk lampahnya nanti gelar di dalam peperangan akan disiapkan ketika sudah menyeberangi Kali Opak. Nah, ternyata sesampainya di Kali Opak, kondisi kali waktu itu sedang pasang, walaupun tidak terlalu besar ya banjirnya, namun dalam keadaan pasang. Sementara di seberang sana, di sebelah barat, itu pasukan Mataram itu kelihatan sepi. Seolah-olah Mataram tidak mempersiapkan diri. Namun jangan ditanya, itu strategi Sutowijoyo yang didampingi oleh pamannya atau pakdenya istilahnya ya, yaitu Ki Juru Mertani. Waduh, Juru Mertani ini adalah salah seorang trio. Ada trio dari Panembahan Selo waktu itu ya. Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi ini adalah saudara semisan ya, saudara sepupu, sama-sama cucu dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu punya anak namanya Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis punya anak Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya anak Danang Sutowijoyo. Nah, itu loh ceritanya ya. Nah, ini Ki Ageng Selo ini adalah orang pilihan, orang yang terkenal bisa menangkap petir. Nah, kalau penjenengan kebetulan sedang berkunjung ke Masjid Demak, di Masjid Demak itu ada salah satu pintu yang tergambar dengan bahasan, yaitu seorang yang menangkap petir, yaitu Ki Ageng Selo itu. Nah, Ki Ageng Selo itu ya juga sakti luar biasa. Jadi ya termasuk mungkin Mas Karebet waktu mudanya ya termasuk salah satunya juga mengecap ilmu dari Ki Ageng Selo juga. Mereka juga, ini dulu Mas Karebet memang juga selalu berkunjung ya, sering berkunjung waktu mudanya, berkumpul bersama trio tadi, Juru Mertani, Ageng Pemanahan, dan Penjawi. Jadi mereka sangat erat dari mudanya. Dan satu hal yang jangan lupa, saudara-saudara, dulu pernah ada cerita bahwa kelak keturunan Ki Ageng Selo inilah
yang nanti akan menjadi raja turun-temurun di tanah Jawa. Ini sesuai dengan ramalan Sunan Prapen yang pernah saya ceritakan itu ya. Jadi Sunan Prapen dan keturunannya Ki Ageng Pemanahan kelak akan menjadi raja-raja di tanah Jawa, kan begitu ya. Nah, Pemanahan itu kan keturunan dari Ki Ageng Selo. Pernah suatu saat ada satu istilahnya kalau orang Jawa meyakini ya adanya wahyu yang tumondok di dalam sebuah kelapa, buah kelapa. Siapa yang minum air kelapa itulah nanti yang akan keturunannya itu akan menjadi raja di tanah Jawa. Nah, ternyata tanpa sengaja ya, Ki Ageng Selo itu datang di suatu tempat di rumah yang walaupun kelapa itu bukan milik dia, tapi karena dia datang haus, kelapa diambil, dipacai istilahnya, akhirnya diminum. Nah, jadi secara takdir ya, takdir Allah, dia adalah pewaris dari wahyu, istilah wayangnya Wahyu Hidayat ya, sama dengan Abimanyu yang punya Wahyu Hidayat, nanti anaknya akan menjadi raja di tanah Jawa itu. Nah, itu cerita lampu-lampunya begitu. Nah, ini sekarang, makanya Sultan Hadiwijoyo sendiri itu ketika menghadapi situasi seperti ini, beliau teringat dengan ramalan Sunan Prapen. Apakah betul nanti akan terjadi bahwa sekarang sudah waktunya keturunan dari Ki Ageng Selo ini yang Danang Sutawijaya ini yang akan bisa mengalahkan diri saya. Ini Sultan Hadiwijoyo agak ragu-ragu juga. Sekarang mari kita tengok bagaimana keadaan di Kadipaten Mataram dalam rangka menghadapi serbuan dari tentara Pajang itu. Apakah Sutawijaya mengetahui bahwa pada saat itu tentara Pajang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Kadipaten Mataram? Yang jelas sudah pasti tahu. Karena Mataram mempunyai petugas sandi yang cukup banyak, yang tentu saja petugas sandi itu juga menyebar ke arah wilayah di sekitar Keraton Pajang ya. Nah, Sutawijaya didampingi oleh pamannya yaitu Ki Juru Mertani. Ya, jadi di antara tiga trio itu ya, Ki Ageng Pemanahan ayahnya sudah kabundut, Ki Penjawi sudah sanggrah di wilayah Kadipaten Pati, di tempat yang dia diberikan hadiah oleh Sultan Hadiwijoyo, tinggal Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani ini adalah orang yang mempunyai kelihayan di dalam menyusun suatu strategi perang. Termasuk dulu ketika Pajang berhasil membunuh Arya Penangsang, mengalahkan kerajaan Jepang ya, itu juga tidak lepas dari strategi yang disusun oleh Ki Juru Mertani, di mana Sutawijaya yang masih sangat muda mampu atau berhasil membunuh Arya Penangsang yang sangat sakti dengan strategi yang bagaimana, ini tidak lepas dari rumusan dari Ki Juru Mertani. Wah, ini termasuk disediakannya kuda betina untuk memancing gagak rimangnya Arya Penangsang itu ya, sehingga Arya Penangsang kesulitan mengendalikan gagak rimang karena melihat kuda betina tadi moling tidak karuan, sampai dengan suatu saat tombak Kiai Pleret yang diberi bekal oleh Sultan Hadiwijoyo yang dipegang oleh Ki Danang Sutawijaya itu mampu merobek perut Arya Penangsang. Itu sudah lampau, sangat lampau. Nah, sekarang menghadapi kerajaan Pajang ini, tentara Pajang bagaimana?
sudah barang tentu Ki Juru Mertani tidak tinggal diam. Dia mempersiapkan satu strategi perang, mengingat jumlah tentara Mataram jauh lebih sedikit. Dari segi apapun Mataram berada di bawah Pajang. Nah, oleh karena itu, pada saat itu nampak sekali kalau dilihat dari seberang timur, dari wilayah Prambanan, nampak Mataram diam-diam saja, tenang saja. Tapi jangan dikira, di situ Mataram menyiapkan pasukan anak panah yang bersembunyi di sekitar tepian Kali Opak sebelah barat. Di rimbunan pohon-pohon itu ternyata Mataram telah menyiapkan pasukan anak panah, ya, yang nanti akan bisa menjadikan tentara Pajang menjadi kalang kabut. Apalagi Kali Opak pada itu dalam keadaan padang. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa Sutowijoyo yang pernah saya ceritakan dalam video-video yang lalu, Sutowijoyo ini mempunyai semacam perjanjian dengan pihak-pihak yang tidak bisa dipikirkan oleh seorang manusia biasa. Ingat, Sutowijoyo, kemudian ada Laut Kidul, lalu Merapi, Gunung Merapi. Gunung Merapi mempunyai pasukan yang maya, tidak kasat mata tentu saja ya, bangsa lembut dan sebagainya, apalagi Ratu Laut Kidul. Jadi ada segitiga mistis di antara tiga titik itu. Dan ini Sutowijoyo mempunyai perjanjian dengan kedua sekutunya itu. Karena di Merapi, Gunung Merapi itu ada Ki Juru Taman yang dulu ditugaskan oleh Sutowijoyo untuk menguasai, yang berubah menjadi raksasa ya, menguasai wilayah Merapi. Kemudian Ratu Laut Kidul juga bersedia untuk membantu kesulitan-kesulitan Sutowijoyo. Ini bukan saya ya, bukan saya yang mengirim, ini nanti sumbernya akan saya kutip dan saya muat di bagian deskripsi video ini, nanti bisa dibaca. Ini dimuat oleh satu harian atau majalah dari Jogja loh ya, bukan saya sendiri. Bagaimana mitos Kali Opak itu, ada mitosnya. Kemudian di sebelah utaranya Prambanan, masih di Kali Opak, itu juga ada sebuah bendungan. Konon bendungan itu telah dibuat oleh Mataram zaman Hindu, bukan Mataram yang sekarang. Mataram Hindu, sebuah bendungan yang suatu saat bendungan itu bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, agaknya si Juru Mertani memanfaatkan itu. Sutowijoyo mungkin juga terbantu. Sekarang setelah Mataram kelihatan sepi, tapi penuh strategi, mari sekarang kita tengok bagaimana keadaan Kali Opak. Kali Opak. Opak artinya sesuatu yang tidak tembus pandang atau maya. Kali Opak adalah salah satu kali yang terbesar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya berada di sebelah timur. Konon Kali Opak mempunyai sumber aliran atau hulu di wilayah Kecamatan Cangkringan, yaitu salah satu kaki di Gunung Merapi. Kecamatan Cangkringan adalah kecamatan yang paling utara di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kali Opak mengalir sepanjang 65 km dari wilayah utara ke selatan, dan kemudian nanti akhirnya akan berhilir
di Kecamatan Sanden, wilayah Bantul. Konon Kali Opak mempunyai 10 anak sungai. Antara lain ada Sungai Gindol, Sungai Tepus, Sungai Kuning, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Belik, Sungai Tambak Bayan, Sungai Nongko, Sungai Oyo, dan Sungai Winongo. Yang mengerikan, di sepanjang aliran Kali Opak ditemukan oleh BMKG sebuah kondisi atau suatu keadaan bumi yang disebut sebagai sesar opak. Sesar opak merupakan sumber dari gempa, ya, salah satu sumber gempa yang saat ini masih aktif. Dan kemudian sungai yang mengalir di dekat Candi Prambanan itu juga mempunyai sebuah bendungan yang konon telah dibangun oleh orang-orang pada zaman Mataram Hindu, yaitu di sekitar abad ke-9 atau ke-10. Tentu saja Kali Opak mempunyai mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Salah satu mitos yang berkembang di antara masyarakat di sekitarnya bahwa Kali Opak merupakan jalur pertemuan antara tentara-tentara dari Laut Kidul dengan tentara-tentara Maya, makhluk halus dari wilayah Gunung Merapi. Tentara halus dari kedua tempat itu, orang menyebutnya sebagai lampor. Ada lampor Laut Kidul, ada lampor Merapi, keduanya bertemu, bersinergi, menjadi lampor Kali Opak. Nah, begitulah saudara-saudaraku, sahabat Rusman, malam itu, yaitu malam sebelum kejadian perang besar antara Pajang melawan Mataram, di sekitar Candi Prambanan telah terdengar suara gemerincing. Suara gemerincing itu konon merupakan pertanda adanya pertemuan antara dua tentara makhluk halus dari Merapi dan Laut Kidul. Sinergitas antara kekuatan gaib dari Danang Sutowijoyo yang diperkuat oleh Ratu Laut Kidul dan Ki Juru Taman, seorang raksasa yang dulu ditugaskan oleh Sutowijoyo untuk menguasai wilayah Merapi. Kemudian sinergi dengan strategi yang sangat lihai dari Ki Juru Mertani membuat pertahanan yang di luar dugaan oleh pasukan dari kerajaan Pajang. Ketika Pajang kemudian tentara-tentaranya melihat bahwa Kali Opak sedang pasang, maka pimpinan pasukan segera mengkomando. Sebagian dari mereka tetap menyeberang dengan perahu-perahu yang biasa bersiap di situ. Ada tukang satang yang setiap hari beroperasi. Nah, tukang satang yang ada di situ yang semula tidak begitu banyak, hari itu menjadi cukup banyak. Nah, ini adalah salah satu strategi dari Ki Juru Mertani. Ternyata tukang satang itu adalah sebagian dari tentara-tentara Mataram yang bertugas secara sesideman sebagai tukang satang. Di daun-daun gerombol-gerombolan pohon, mereka sudah menyiapkan tentara pasukan anak panah. Kemudian sebagian dari tentara Pajang beristirahat di sekitar Candi Prambanan, menunggu komando kapan dia harus berangkat menyeberang. Adipati Tuban, Adi Arya Pamala sebagai salah satu pemuka senopati dari tentara Pajang, adalah salah seorang yang ikut menyeberang pada bagian pertama, termasuk ada Pangeran Benowo dan sebagainya. Sedangkan Sang Sultan sendiri dengan hati yang
berdegup. Beliau berdiri di tepian sungai, di atas pasukan gajahnya ya. Beliau menunggang seekor gajah yang paling besar. Ada beberapa gajah di antaranya yang lain. Sultan Hadiwijoyo mengomando, mengawasi perpindahan tentara Pajang itu dari tepian sebelah timur menuju ke barat. Nah, saat itulah, saudara-saudara, satu keadaan yang sangat ganjil, yang sangat tidak diduga terjadi. Jadi, konon bendungan yang semula tidak menandakan ada tanda-tanda tertentu, ternyata bendungan itu jebol. Sehingga dengan jebolnya bendungan itu, air bah dari bendungan itu segera meluap, membanjiri hilir dari Kali Opak. Belum lagi keadaan Gunung Merapi yang semula tidak ada tanda-tanda meletus, ternyata memuntahkan lahar yang demikian banyaknya. Banyak batu-batu yang berterbangan, melanda Candi Prambanan, melanda tentara-tentara Pajang yang dalam keadaan lelah sedang beristirahat. Sementara mereka-mereka tentara Pajang yang sedang melintas menyeberangi Kali Opak, termasuk salah satunya adalah Adipati Tuban, ikut terlanda di dalam air bah itu. Jadi keadaan semacam kacau, tentara anak panah dari Mataram beraksi, maka terjadilah huru hara itu. Sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Adipati Tuban yang sebagai orang memiliki ilmu yang sangat tinggi, ia segera melakukan sesuatu dengan melompat kembali ke tepian. Namun tidak urung ada 1-2 anak panah yang mengenai tubuh beliau karena keadaan yang tidak diduga-duga itu. Kemudian sang Sultan sendiri, yaitu Sultan Hadiwijoyo, juga mengalami keadaan yang tidak lebih baik dari yang lain. Tentara gajah yang dia pimpin langsung juga menjadi morat-marit. Kondisi semacam itu membuat sang Sultan terjatuh dari gajah tunggangannya. Nah, itulah keadaan yang sebenarnya terjadi saat itu. Tentara Mataram menjadi beruntung karena pertolongan keadaan yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan itu, akhirnya Sultan Hadiwijoyo dengan susah payah kembali naik ke atas tunggangan gajahnya. Kemudian ia menyerukan kepada pasukan Pajang untuk mundur, menjauhi Kali Opak, menjauhi Candi Prambanan. Kemudian ia pun secara menggelegar berseru kepada pasukan Pajang sebagai berikut. Bruhanono, para prajurit Pajang, ayo mundur. Prahara njebluke Redi Merapi, Lindu dan Udan Awu kuwi pratandha yen Pajang ora pareng mangsah jurit lawan Mataram. Saudara-saudaraku, sahabat Rusman, itulah gambaran kekalahan telak yang dialami oleh pasukan Pajang ketika melawan Mataram ya. Walaupun dalam kondisi apapun, Pajang itu diprediksi tidak akan kalah dengan Mataram. Tetapi apa hendak dikata, semua sudah menjadi garis singkang kawoso bahwa Pajang saat itu harus tunduk ketika melawan Mataram. Kridaning ati tan bisa mbedah tibaning pasti. Budidayaning manungsa tan bisa ngrubah garising kang kawasa. Bahkan Sultan Hadiwijoyo ketika mundur dari peperangan itu,
beliau diceritakan atau dikisahkan terjatuh lagi dari punggung gajahnya, maka beliau kemudian telah mengalami wafat atau gugur ketika pulang kembali ke Pajang. Demikian pula dengan Adipati Tuban Raden Pemalas yang terkena anak panah itu pun juga gugur karena anak panah itu ternyata juga mengandung racun yang sangat kuat. Akhirnya pasukan di bawah pimpinan Pangeran Benowo mengundurkan diri sampai di Pajang. Sejak saat itu maka Pajang menjadi mundur dan kemudian Pangeran Benowo yang menjadi putra mahkota Pajang agaknya juga menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan dari kakak angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya. Akhirnya pusaka-pusaka Pajang pun juga banyak yang dipindahkan ke Mataram oleh Sutawijaya. Pangeran Benowo menyerahkan sepenuhnya saja atas kebijakan dari kakaknya, dan jadilah Mataram menjadi sebuah kerajaan baru yang besar, yang kemudian Danang Sutawijaya kemudian mengangkat dirinya sebagai seorang raja yang bergelar Panembahan Senopati. Itulah kisah lengkap mengenai perang antara Pajang melawan Mataram, dan munculnya kemudian kerajaan baru, Kesultanan Mataram Islam ya ini ya. Kemudian juga gugurnya Raden Pemalas, Adipati Tuban yang merupakan salah satu menantu kinasih Sultan Hadiwijaya yang mengalami musibah gugur ketika membantu menyerang Mataram di Kali Opak atau dekat Candi Prambanan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon di-share, diberikan masukan melalui kolom komentar, di-share pada teman atau keluarga. Semoga ini menjadi suatu amal kebaikan bagi kita semuanya mengenai bagaimana sejarah leluhur Nusantara. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.